Selamat sore bersama Bob Arsam. Dalam kesempatan ini saya ingin berikan bagaimana cara bermain di MT5. Apa saja yang harus diperhatikan di MT5. MT5 binary. Sebelumnya silahkan buat akun dulu ya dari link Bob Arsam, yaitu bit.ly/2 Bob Arsam. Oke, setelah itu apa ada dalam MT5 yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan dalam MT5, yang pertama adalah tren. Kita masuk ke area candlenya. Ini adalah market di volatil 100 1 second. Artinya ini adalah pergerakan yang lebih cepat. Atau kita bisa pilih di mana saja ini. Ya, di mana aja silahkan. Saudara, mana yang diinginkan. Mau di 100, 75, 50 atau 25, terserah saja. Cuman saran saya, silahkan pilih market-market yang stabil atau market yang memiliki arah berurutan dan beraturan. Jadi tidak harus, misalnya tidak harus pada volatil 100 atau 25 atau berapa. Kalau kita mau melakukan, kita pilih terutama adalah yang punya tren tetap atau tren stabil. Misalnya di 100. Bagaimanakah keadaan 100? Keadaan 100 posisi yang sekarang. Nah, ini kan stabil. Ini bagus. Stabil pada arah yang sama. Ini artinya bagus. Artinya marketnya terjadilah tren atau arah pergerakan yang terus-menerus pada arah yang sama. Ini bagus. Boleh kita pakai. Ini kan keadaan M1. M1 betul, memang lagi trend up. Bagaimana dengan M5-nya? Seberapa kekuatannya? Lumayan. M5-nya cukup trennya cukup kuat. Tetapi kita juga harus cek juga di M15. 15, kalau kita melihat dari sini, trennya sudah hampir habis. Karena apa? Karena sudah pada posisi set W-nya pada M15. Set W-nya M15 akan mempengaruhi pada M5 dan M1. Sehingga jangan dipaksakan, seandainya wah sekarang ini lagi tren di TF berapa. Kalau TF kecil, lihat dulu TF yang lebih besarnya, lebih besar. Ini pada TF M15. Bagaimana dengan 30? Yang lebih besar lagi. Ternyata pada TF 30 telah terjadi trend down. Nah, sekarang arah pembalikan dari arah trend down-nya pada M30. Apakah benar? Apakah iya? Ini sudah berakhirnya daripada trend down-nya M30. Maka kita bisa cek pada TF yang lebih besar. Misalnya pada H1. H1 masih belum jelas. Dia mau naik atau mau turun. Karena ini secara umum belum adanya tren. Ini adalah hanya masa koreksi pada H1. Kita lebih tinggi lagi pada H4. Pada H4 bagaimana? Nah, H4 saudara, ternyata ini set W. H4 hanya set W. Sementara kalau kita mau trading, diusahakan jangan cari yang set W.
harus terjadi tren. Kenapa? Supaya ada arah yang jelas, sehingga kita mau menentukan itu lebih mudah. Ini kalau kita melihat pada H4 ini memang kelihatannya hanya set W. Set W. Begini set W. Iya. Berdasarkan time frame H4. Kita perbesar dengan harian D1. D1 dengan D1. Oke. D1 sementara dia sedang set W. Set W dari mana? Setelah pergerakan naik, tren naik pada posisi D1. Nah, sekarang pada kondisi koreksi di D1. Tetapi saya rasa teman-teman tidak akan bermain di sini mungkin ya. Kita tidak akan bermain di sini. Karena apa? Ya kemungkinan kita hanya beberapa pip atau beberapa poin sudah close. Tutup, close, tutup, close. Biasanya melihat time frame besar itu hanya untuk membesarkan diri buat teman-teman yang ke floating. Wah, D1-nya mau turun, padahal belum. Itu hanya untuk membesarkan hati, menenangkan pikiran sendiri walaupun tidak sesuai kenyataan. Gitu. Biasanya. Oleh karena itu, di dalam trading kita memang sangat-sangat membutuhkan kita mau bermain short term atau kita bermain medium term. Medium termnya apa ya? Sedang lah pokoknya. Atau kita mau bermain long term. Biasanya para pemain di binary, terutama MT5, itu biasanya dia bermainnya di short term. Short term. Ya, biasanya short term. Pendek-pendek. Yang penting sudah dapat close. OP lagi yang dapat close. Sehingga yang floatingnya banyak, biasanya dia menghibur diri melihat D1. Wah, D1. Padahal di time frame sebelumnya, time frame kecil dia sudah sangat jauh ketinggalan. Tapi nggak apa-apa. Itu adalah alasan masing-masing untuk membesarkan hati. Tetapi ingat, seberapa kuat tahanan modal Anda. Saya sarankan kita terutama di dalam trading harus mengetahui tren lebih dulu sebelum melakukan eksekusi atau mengambil keputusan untuk melakukan entry. Nah, bagaimana caranya untuk kita melihat tren yang sebenarnya? Tren itu memang kalau kita melihat dari kacamata seperti ini ya, gimana ya ini? Gimana ya ini? Gimana ya ini? Nah, itu kalau kita melihat secara langsung tanpa alat bantu. Oke. Apakah alat bantunya yang bisa kita pakai untuk melihat tren? Alat bantu untuk melihat tren, ini saya bikin di M1. Kalau seperti ini bagaimana trennya? Apakah masih ini dikatakan tren up? Ya, tadi, tapi sudah berakhir. Sekarang sudah mulai melakukan koreksinya. Dia mau kemana? Mau naik apa turun? Sekarang ini kita sama-sama belum bisa ketemu. Ini mau naik atau mau turun. Bisa jadi naik, bisa jadi turun. Kalau kita melihat dari M1, dan saya yakin sebagian besar teman-teman bermainnya di M1 atau M5. Nih M5-nya. M5 terjadi pergerakan. Kalau seperti ini saya rasa juga masih agak sulit dia mau naik apa turun. Sebaiknya kita memakai alat bantu supaya lebih mudah. Namanya apa? Indikator. Bagaimana cara memasangnya? Seperti ini. Kita pasang dulu di sini. Kita pilih indikator. Indikator yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan untuk melihat adalah di osilator kita pakai MACD. Pakai MACD kalau saya.
standar saja, klik. Oke. Sekarang kita sudah mendapatkan sesuatu dari MACD ini. Dari gambaran MACD, kita bisa baca bahwa sekarang trennya sudah bergerak naik pada M5. Dari mana kita mendapatkan? Oke, kita melihat dari sini. Ini akan saya zoom, akan saya perbesar. Apabila dari MACD ini kita bisa melihat apabila dari setiap volume atau setiap garisnya ini berada di atas 0, ya, ini di atas 0, maka ini kita boleh katakan ini adalah trennya up. Tapi selama dia masih di bawah, maka ini trennya adalah tren down atau tren turun. Ini gambaran besarnya. Detailnya bagaimana? Detailnya, kalau kita mau membaca yang sekarang, M5 yang sekarang ini, dia masih mau melakukan pergerakan naik. Dari mana? Dari setiap garis-garis pada MACD ini, dia cenderung lebih naik, lebih naik, lebih naik. Sehingga ini ada kemungkinan dia masih akan melakukan pergerakan naik. Walaupun candlenya di situ merah kelihatannya mau turun, tetapi belum bisa kita katakan dia mau turun. Kenapa? Karena MACD-nya pada volumenya lebih tinggi setiap barisnya. Lebih tinggi, dan lebih tinggi. Sehingga ini patutlah kita waspada untuk arah tren up atau dia mau melakukan pergerakan naik pada M5. Nah, ini kita kembali pada M1. M1 kita perkecil. M1 di saat perubahan tren atau disebut awal tren, itu boleh disebut dari sini. Kalau kita mau melihat awal tren, itu bisa dari sini. Ini kalau kita memang jeli. Tetapi kalau kita memang tidak jeli, cukup dari sini juga boleh. Dari mana? Dari pergerakan awal, pergerakan daripada di MACD-nya. Semula dari bawah 0, sekarang berada di atas 0. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sehingga di sini ada pergerakan terus-menerus naik, pergerakan naik. Pada posisi ujungnya adalah pada posisi ujung di atas. Selanjutnya dia melakukan pergerakan turun. Turun ini. Tetapi apakah boleh ini dikatakan trend down? Belum. Kenapa? Karena posisi pada berada di atas 0. Karena sekarang trennya berada di atas 0. Seperti ini. Gunungannya di atas 0. Sehingga kalau kita katakan turun, belum. Atau berubah arah, belum. Hanya sedikit istirahat. Selanjutnya dia akan melanjutkan pergerakan naik. Kita bisa cek pada time frame di atasnya, yaitu pada time frame 5. Dia masih berada di atas. Dia masih berada di atas. Maka sebelum kita melakukan entry, maka kita harus sabar menunggu sampai benar-benar dia bergerak naik, baru kita melakukan entry. Demikian. Sementara ini saya cukupkan dulu, silakan dipelajari bagaimana cara membacanya MACD. MACD pada time frame 1. Pada M5 dia naik. Kita buktikan lagi dengan time frame yang lebih tinggi. M15. M15 pergerakan naik tapi masih di bawah 0. Terus bagaimana cara membaca seperti ini? Artinya dia naik juga belum kuat. Kecuali kalau di M15-nya sudah berada di atas, M1 di atas, M5 di atas, dan
M15 juga sudah di atas. Di atas daripada garis 0, maka potensi naiknya cukuplah kuat. Terus bagaimana kalau seperti ini? Silahkan diaplikasikan. Kita mau bermain di berapa? Kalau kita bermain di long, maka mau tidak mau kita harus melihat time frame yang lebih besar. Lebih besar pada M30, posisi masih di bawah, tetapi arahnya naik. Artinya apa? Dia naik tetapi belum bisa menjadi ekstrim pada long termnya. Bagaimana H1-nya? H1-nya juga sama. Dia di atas tapi mengarah ke bawah. Artinya tidak ada sinkron setiap time frame-nya. Tidak ada sinkronisasi terhadap semua time frame. Yang terbaik adalah semua time frame mengarah pada arah yang sama, pada tren yang sama. Selamat menikmati profitnya jika semua time frame pada arah yang sama. Tetapi itu kan jarang, betul, jarang. Tetapi itulah namanya momentum. Namanya momentum, pasti menunggu, pasti tidak cepat. Tetapi semua hasil menunggu kita terbayar dengan lunas, dengan bahagia. Sementara untuk cara membaca MACD cukup sekian dulu, nanti disambung pada session selanjutnya. Terima kasih. Dari saya, Bob Arsam. Sampai jumpa pada part yang kedua. Ini adalah part yang pertama.